warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Intan Wahyudini. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Menganti Gresik, semester 5A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran tentang sistem pencernaan. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa fungsi dari sistem pencernaan itu? Ya, sistem pencernaan itu mempunyai fungsi untuk mencerna makanan yang kita makan setiap harinya. Apa saja sih isinya dalam sistem pencernaan itu? Organ apa saja yang ada dalam sistem pencernaan itu? Ada yang tahu? Ya, sistem pencernaan. Mulai dari makanan yang kita makan, masuk ke dalam mulut, ke dalam kerongkongan, ke dalam lambung, ke dalam usus kecil, usus halus, ke dalam usus besar. Kemudian terakhirnya menjadi feses. Itu adalah sistem pencernaan. Baik manusia maupun hewan, semuanya sama. Saya akan membuat sebuah media pembelajaran mengenai sistem pencernaan pada manusia. Dan di sini saya juga akan menjelaskan mengenai tujuan dari pembuatan media pembelajaran ini. Satu, yaitu agar siswa bisa lebih mudah menghafalkan organ-organ pencernaan dalam tubuh manusia. Yang kedua, siswa mudah untuk menghafalkan fungsi-fungsi dari organ pencernaan manusia. Yang ketiga, siswa mudah memahami bagaimana caranya makanan itu berproses di dalam tubuh kita hingga menjadi proses terakhir, yaitu menjadi feses. Dan setelah ini kita akan memulai pembuatan media pembelajaran. Mari kita perhatikan bersama. Yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan sistem pencernaan manusia. Yang pertama, bahan yang diperlukan adalah kardus, kemudian kertas karton, kemudian gambar berbentuk organ pencernaan manusia. Yang kemudian adalah kertas buffalo berwarna-warni untuk penulisan macam-macam organ pencernaan manusia. Itulah bahan-bahan dari pembuatan media pembelajaran ini. Kemudian kita juga harus mempersiapkan alat-alat media pembelajaran untuk membuat sistem pencernaan ini, yaitu satu, kita perlu gunting. Kedua, lem kertas. Ketiga, spidol besar dan spidol kecil. Keempat, krayon berwarna merah, oranye, dan kuning untuk mewarnai kerongkongan. Kelima adalah solasi bening. Keenam adalah double tape. Yang pertama-tama, kita akan memotong organ-organ pencernaan sesuai dengan gambar tersebut. Ya, kita potong dengan rapi. Kedua adalah kita potong
ini dia kerongkongan. Ya, warna merah adalah kerongkongan. Selanjutnya, setelah dari kerongkongan akan turun ke lambung. Lambung, penunjuk arahnya ungu, lambung. Setelah dari lambung, diberi enzim di pankreas, lalu turun ke usus halus untuk diserap lagi. Lalu kemudian ke usus besar dan menuju anus. Setelah kita mempelajari macam-macam organ pencernaan dalam tubuh kita juga harus tahu apa fungsi dari organ pencernaan tersebut. Nah, di media pembelajaran ini kita sudah mempersiapkan macam-macam fungsi dari organ pencernaan tersebut sesuai dengan warna dari penunjuk arahnya. Mulai dari yang pertama, organ pencernaan mulut. Di organ pencernaan mulut ini berwarna biru penunjuk arahnya, maka kita tarik ini. Ya, warna abu-abu memiliki fungsi sebagai tempat masuknya makanan. Oke? Jika sudah, kita masukkan kembali agar lebih rapi. Selanjutnya, setelah makanan masuk, maka turun ke kerongkongan. Di kerongkongan, dia memiliki petunjuk arah berwarna merah. Maka kita tarik fungsi dari kerongkongan itu di warna merah, yaitu apakah fungsi kerongkongan? Sebagai jalur makanan untuk didorong ke lambung. Setelah makanan dari kerongkongan, dia turun ke lambung. Di lambung ini mempunyai fungsi sebagai, kita tarik warna ungu, pemecah makanan dan mencerna protein dalam makanan dan juga menyimpan makanan. Kita masukkan kembali. Selanjutnya, setelah dari lambung ada organ hati. Hati ini berfungsi sebagai membentuk cairan empedu dari proses pencernaan. Setelah dari hati ada cairan empedu. Di sini ada kantong pankreas. Apa itu pankreas fungsinya? Nah, kita tarik warna merah ya. Ini karena penunjuk arahnya warna merah. Fungsi dari pankreas adalah memproduksi enzim untuk mencerna karbo dan juga protein. Setelah dari pankreas, makanan yang sudah dicerna akan turun menuju ke usus halus terlebih dahulu. Untuk apa ke usus halus? Nah, di usus halus juga mempunyai fungsi, yaitu kita tarik warna kuning. Usus halus mempunyai fungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan. Jadi, setelah diproses di lambung, lalu diberi enzim di pankreas, lalu turun ke usus halus, itu dicerna kembali sari-sari makanannya. Selanjutnya, ketika makanan sudah diserap sari-sarinya oleh usus halus, maka makanan akan dicerna kembali oleh usus besar, yang mana usus besar mempunyai fungsi, kita tarik warna ungu, mempunyai fungsi sebagai pembusukan sisa makanan hingga menjadi feses, yang kemudian menuju ke anus. Apa sih fungsi anus itu? Fungsi anus adalah sebagai jalur pembuangan zat sisa makanan. Nah, semuanya sudah tahu kan bagaimana fungsi-fungsi dari organ pencernaan ini? Jika sudah, mari kita coba bagaimana prosesnya. Kita mulai dari proses berjalannya ini ya. Nah, saya mempunyai magnet dengan gambar makanan. Nah, setelah ini ayo kita praktekkan bagaimana cara kerja dari organ-organ pencernaan dalam tubuh manusia. Dimulai dari kita memakan sebuah apel. Masuk ke dalam rongga mulut, dikunyah, kemudian masuk ke dalam kerongkongan, ya.
makanan diolah di lambung, makanan diberikan enzim di pankreas, kemudian berjalan menuju ke usus halus. Di usus halus, makanan diserap kembali sari-sarinya. Setelah itu, setelah sari-sari makanan diserap, lalu kemudian sari-sari makanan mengalami pembusukan di usus besar dan dia mengalami pembusukan selalu. Lalu sampai pada proses terakhir, yaitu anus, pembuangan feses di anus. Begitu tadi adalah proses pencernaan dalam tubuh manusia, mulai dari makanan itu masuk hingga makanan itu keluar menjadi feses. Apakah sudah paham mengenai sistem pencernaan manusia? Ya, jika sudah paham, kita bisa memakai metode pembelajaran ini dengan sangat mudah. Kita juga bisa membuat metode pembelajaran ini dengan sangat mudah dengan mengikuti cara-cara yang sudah saya jelaskan. Demikian presentasi tentang media pembelajaran saya mengenai sistem pencernaan manusia. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.